Diare pada anak. Sebenarnya, yang dimaksud dengan diare apa sih? Diare adalah frekuensi BAB cair pada anak yang lebih dari 3 kali dalam 24 jam selama 10 hingga 14 hari. Apa saja penyebab diare pada anak? Ada 3 penyebab utama diare pada anak. Yang pertama, infeksi. Bisa virus, bakteri, dan parasit. Kedua, intoleransi laktosa. Ketiga, alergi makanan dan minuman. Untuk infeksi virus, biasanya rotavirus. Sering terjadi pada musim pancaroba. Untuk infeksi bakteri, sering pada Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli. Kuman ini biasanya ditemukan pada makanan dan minuman yang tercemar. Untuk intoleransi laktosa, sering pada anak yang kurang cocok minum susu sapi. Setelah minum susu sapi, jadi diare. Apa yang terjadi jika anak diare terus-menerus? Diare tidak boleh dianggap remeh, karena akan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Misalnya demam. Demam tinggi bisa menyebabkan kejang pada anak. Setelah diare, akan terjadi mual dan muntah. Dan yang paling ditakutkan adalah kekurangan cairan. Kekurangan cairan pada anak akan membuat anak menjadi lemas, gelisah, dan bisa berakibat kematian. Kapan sebaiknya anak dibawa ke dokter? Pertama, jika anak sudah demam, biasanya suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Kedua, jika anak tidak mau makan dan minum, apapun yang diberikan selalu dimuntahkan. Ketiga, mulai muncul tanda kurang cairan atau dehidrasi. Misalnya, anak sudah lemas, gelisah, rewel, dan mata cekung. Anak akan terlihat lemah. Apa pertolongan pertama pada anak diare? Pastikan anak dapat cairan yang cukup. Misalnya, Paralit. Khusus bayi, pastikan dapat ASI yang optimal. Jangan sampai muncul tanda-tanda kekurangan cairan. Cara mengatasi diare pada anak. Pertama, obat-obatan. Misalnya, antibiotik jika diare karena bakteri. Antibiotik harus dengan resep dokter. Jika anak panas, berikan obat penurunan panas, misalnya paracetamol. Sebaiknya hindari ibuprofen, karena ibuprofen bersifat asam. Kedua, menjaga nutrisi pada anak. Anak sebisanya makan dan minum. Jangan sampai tidak masuk apapun. Ketiga, kontrol ke dokter. Dokter akan memberitahukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan atau diminum. Kemudian, akan disarankan untuk menjaga kebersihan makanan dan tubuh. Yang keempat, pemberian tablet zinc atau zinc untuk memperbaiki motilitas usus sehingga kepadatan kotoran bisa menjadi normal. Dan yang kelima, pemberian cairan pada anak dengan diare untuk menghindari kekurangan cairan atau dehidrasi.